rakit ini sebagai alat transportasi saya untuk menuju desa terakhir yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu, yaitu Desa Kelumpang. Kelangkai salah satu perangkap yang masih ramah lingkungan karena hanya mengandalkan batu-batu yang ada di sungai seperti ini. Selamat datang di Ogan Komering Ulu, sebuah kabupaten yang terletak di bagian selatan Provinsi Sumatera Selatan. Nama Ogan Komering Ulu identik dengan mayoritas suku yang mendiaminya, yaitu suku Ogan dan suku Komering. Kedatangan saya di Kecamatan Ulu Ogan bertepatan dengan musim tanam. Saat seperti ini, seluruh binatang ternak yang biasa dilepas liarkan akan kembali dimasukkan ke dalam kandang. Seperti kerbau-kerbau ini. Karena musim tanam sudah tiba, makanya kerbau-kerbau ini mau digiring masuk ke kandang supaya tidak mengganggu tanaman padi. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Jumlah kerbau yang banyak membuat hewan bertanduk ini kerap merusak kebun warga. Karena itu, pemilik kerbau di sini setiap memasuki masa tanam akan menggiring kembali binatang ternaknya kembali ke kandang. Jadi ini adalah air garam dan fungsinya itu untuk menambah stamina kerbau. Gar ya? Ya, dia habis makan biar seger nih minum air garam, terus bisa juga untuk menjinakkan. Jadi habis minum air garam nanti jadi kenal sama saya. Menarik bagi saya jika bisa mengenal lebih dekat dengan binatang bertanduk ini. Cukur, aku naik ya. Cukur marah. Langsung dilempar. Aduh, dia belum jinak ya Pak ya ternyata. Nah, sebelum masuk kandang, biasanya kerbau ini memanjakan diri dulu. Ya, mau mandi-mandi biar bersih, biar makin cantik dan ganteng. Kerbau termasuk salah satu hewan yang tidak tahan terhadap cuaca panas. Tak heran, kerbau seringkali berkubang di lumpur atau air untuk mempertahankan suhu tubuhnya. Nah, Sudah digiring masuk ke kandang dan sekarang mau ada proses merumpung atau menandai kuping kerbau
supaya tidak tertukar dengan kerbau-kerbau lainnya. Merumpung kerbau atau proses penandaan kerbau pada bagian telinga menjadi salah satu aktivitas ketika kerbau sudah masuk ke kandang. Tujuannya, saat nanti dilepas liarkan, kerbau akan mudah dikenali oleh pemiliknya. Merumpung hanya dilakukan terhadap anak kerbau, yang relatif cukup sulit dibedakan dengan anak kerbau lainnya. Kita harus nangkep induknya dulu ya, Bang. Yo. Jadi sebelum menangkap anaknya yang umurnya 2-3 bulan untuk dirumpung nanti. Tapi dia cenderung menjauh ya, Pak. Kerbau-kerbau ini memang cenderung menjauh. Semakin kita mendekat, dia semakin malah menjauh. Dan inilah proses merumpung itu. Jadi telinganya dipotong seperti ini untuk menandai. Oh, harus dua-duanya ya, Pak? Ya. Sama dengan induknya. Kanan kiri. Oh, harus sama dengan induknya. Yang kiri ditanggam gitu. Oh. Ditambah lagi. Ciri-cirinya. Oh, dipotong sebelah sininya. Iya. Oh. Nah, ciri-cirinya. Jadi memang sengaja bentuknya itu persis sama induknya. Iya, sama dengan itu. Nah. Biar nggak kemana-mana ya. Biar tahu kalau ini anaknya. Punya kita. Merumpung disesuaikan dengan pola tertentu yang menjadi ciri khas kepemilikan kerbau. Kabupaten Oku dibelah oleh 2 sungai besar. Salah satunya Sungai Ogan ini yang akan membawa saya menuju tempat petualangan baru. Rakit ini sebagai alat transportasi saya untuk menuju desa terakhir yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu, yaitu Desa Kelumpang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Perjalanan saya awali dengan belanting, yaitu mengarungi sungai dengan menggunakan rakit bambu. Cukup menantang sekaligus menegangkan. Setiap kali saya berusaha menaklukkan jeramnya. Arusnya deras dan juga banyak batu-batunya, sehingga susah sekali untuk mengendarai rakit ini. Tidak melulu arus dan jeram, mata saya juga disuguhi berbagai pemandangan sepanjang sungai terpanjang ketiga di Sumatera Selatan ini. Menaklukkan arus dengan rakit bambu bagi saya bukanlah hal mudah. Tapi saya tetap percaya diri karena berada di antara orang-orang yang biasa melakukannya. Rakit ini memang digunakan sebagai alat transportasi masyarakat sekitar untuk mengambil hasil panen. Jadi karena panennya itu dekat sungai, langsung deh dibawa pakai rakit ini ke kampung. Yang tidak kalah menarik, rakit di sini juga difungsikan untuk proses jual beli bambu yang sampai sekarang tetap dilakukan karena dinilai lebih cepat dan ekonomis. Oh, daunnya. Akhirnya sampai juga nih di Desa Kelumpang. Mengunjungi tempat baru selalu menawarkan pengalaman yang menarik. Seperti hari ini, saya diajak mencari ikan dengan cara yang belum pernah saya lakukan sebelumnya. Kelangkai
salah satu perangkap yang masih ramah lingkungan karena hanya mengandalkan batu-batu yang ada di sungai seperti ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Untuk mencapai lokasi yang tepat, kami harus menyeberang. Karena kelangkai harus dilakukan pada aliran sungai yang cukup dalam. Kelangkai dipasang di bawah air. Bagi saya yang awam, saya tidak bisa langsung menemukan keberadaannya. Kelangkai ini yang sudah dibuat kurang lebih seminggu yang lalu, jadi kita mau cek sudah banyak Kelangkai disusun dari batuan sungai yang akan menjadi rumah bagi ikan-ikan. Jadi caranya memang harus disebar dulu jaringnya, lalu nanti batunya diambil satu-satu dari bawah. Jaring ditebar supaya ikan tidak kabur saat batu dibongkar. Kita dapat satu ikan ya, ikan sungai. Nama ikannya apa ini, Bu? Ikan apa ini? Oh, jangan nanti dia nih kita dapat satu ikan sungainya. Wah, dapat satu aja senang banget. Tajam. Ikan bau. Lumayan sekarang nambah jadi 2 ikan. Hebat. Kita seneng banget nih, udah dapet 3. Bentuknya panjang, hidungnya juga kayaknya panjang gitu ya, Bu. Cukup sulit memang. Awalnya saya pesimis, kirain nggak dapat ikan, tapi kalau kita sabar, lama-lama dapet juga ikannya. Seperti jebakan ikan pada umumnya, berburu ikan dengan teknik kelangkai tidak bisa diprediksi hasil dan juga jenis ikannya. Pengalaman saya semakin lengkap karena saya berkesempatan membuat kelangkai baru dari awal. Sekarang kita mau bikin kelangkainya lagi supaya nanti kalau ada orang datang bisa memanfaatkan dan mengambil ikan-ikannya juga. Kelangkai baru bisa dibuka kembali setelah 1 minggu ditinggal. Udah habis ikannya, kita mau jalan ke lokasi yang kedua. Semoga dapat lebih banyak ikan. Kelangkai yang kedua ini memang cukup dangkal, jadi agak sulit ya. Hujan semakin deras. Kami memutuskan segera menghentikan perburuan sebelum air sungai bertambah naik. Hujannya makin deras, jadi airnya makin naik ya, Bu? Iya. Susah dapat ikannya. Kalau gitu, habis ini mending kita berteduh, terus kita makan, Bu. Oke? Oke. Lain tempat, lain pula cita rasa olahannya. Petualangan saya semakin lengkap karena sebentar lagi saya akan mencicipi makanan khas masyarakat Ogan.
Kalau habis ambil ikan di sungai, enaknya kita langsung olah. Dan saat ini kita mau masak menjadi empal. Empal yang kali ini kita buat itu berbeda dengan empal biasanya. Biasanya kan pakai daging terus bentuknya pipih, tapi kali ini kita pakai ikan terus dicincang dulu sampai halus, terus dicampur bumbu, habis itu dibulut-bulutin gitu ya, Bu? Iya. Nah, baru nanti tinggal dibakar. Daging ikan yang sudah halus kemudian dicampur dengan bumbu dan terigu untuk dibuat adonan. Ini hasil punya saya geradakan. Ibu kok bagus-bagus ini? Ini dia. Tinggal kita bakar. Setelah kurang lebih 15 menit, empal ikan siap kami nikmati. Udah matang ini, lihat deh. Ya. Lucu kan? Di sate-sate gini. Ibu, sini Bu. Udah bisa kita cicipi satu-satu. Wih, jadi crispy gitu loh. Enak. Enak Ibu. Enak. Jadi ini tekstur luarnya sih udah jelas garing banget, tapi dalamnya masih empuk. Dan rasanya pedas sesuai pesanan tadi ya Bu ya? Ya. Pedas, ada asin-asinnya juga. Jadi gurih banget. Enak. Kak. Enak. Kalau di sini namanya lemak gigan. Lemak gigan. Enak tenan gitu ya kalau bahasa Jawanya. Iya. Lemak gigan. Lemak gigan. Mantap. Habisin. Ayo. Capek kan tadi habis nyelam-nyelam ngambil ikan? Iya. Petualangan saya masih berlanjut. Bertepatan dengan masuknya musim hujan, saya diajak ibu-ibu mencari jamur di sekitaran kampung. Musim penghujan dan juga hutan yang lembab membuat banyak jamur tumbuh di sekitaran sini. Dan banyak banget manfaatnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Wah, ini licin. Ibu tiap hari ke kebun sini, Bu? Iya. Wah, gak salah ya. Kalau warga sekitar sini tuh sehat-sehat. Yang mau kita cari ini adalah jamur grigit. Nah, ini Mbak Tika sudah sampai. Oh ini? Ya, ini jamurnya. Oh nggak kelihatan ya dia. Ya emang kan bentuknya Mini. agak kecil. Nah, sekecil ini ternyata jamur grigit. Ini bisa dimasak ini? Bisa. Oh alah. Bu, ini setiap saat ada, Bu? Enggak, ini kan ada musimnya. Oh, Ini kan kalau musim hujan kan tumbuh. jadi ini cuma tumbuh setahun sekali dan di musim hujan. Nah, tumbuhnya juga, ngambilnya juga harus pagi-pagi. Karena kalau udah siangan dikit, dia kering. Jamur gerigit bernama latin split gill mushroom. Berwarna putih kusam, berukuran sangat kecil dan berbentuk kipas. Jamur ini belum banyak dibudidaya,
dan masih tumbuh secara alami. Pokoknya ini jadi pelengkap makanan, apapun bisa pakai Campur ikan jamur. teri juga bisa. Wah, Tambah enak. pakai sambal, Iya. makin enak. Udah habis ya ini? Dari ke batangnya lain. Oke, yuk di sebelah mana nih? Tuh, yang sana kali ya. Mau pindah batang, siapa tahu bisa dapat yang besar-besar. Itu ada yang besar-besar. Gini dong. Jadi kita semangat ya, Bu. Sama halnya seperti jamur tiram. Jamur gerigit tumbuh berkelompok pada batang atau ranting yang telah mati. Umur jamur ini cukup singkat, hanya 5 hingga 6 hari saja. Jamur gerigit ini pertumbuhannya sangat cepat. Dia habis kita ambilin, itu nanti besoknya bisa tumbuh lagi. Hidup berdampingan dengan alam menjadi kelebihan tersendiri bagi warga Ulu Ogan. Karena hutan menganugerahi mereka banyak manfaat. Mbak lapar nggak? Lapar sih, Bu. Ini enak loh kalau langsung dioseng, langsung dimasak. Oh gitu? Iya. Udah banyak ya? Udah bisa dioseng-oseng? Udah. Oh, pas banget nih. Udah mulai keroncongan perut. Kalau gitu langsung aja kali ya, Bu. Kita masak. Kita masak. Ya udah, Langsung masak. yuk. Langsung istirahat, langsung masak. Iya, siap. Tidak bisa dipungkiri, jamur merupakan salah satu makanan yang enak untuk disantap. Meski begitu, tidak semua jenis jamur dapat dikonsumsi, karena beberapa jenis jamur justru mengandung racun. Cucinya juga harus bersih supaya baunya tidak menyengat. Dan lebih higienis ya, Bu ya jadinya. Proses pencucian juga untuk menghilangkan kotoran yang menempel pada jamur. Jadi ternyata harus diulek-ulek dulu jamurnya, biar nanti bumbunya lebih meresap. Wah, tampilannya aja udah menggugah selera saya. Enak, gurih banget. Wow, aromanya udah enak banget. Gurih-gurih gimana gitu. Saya langsung keroncongan. Ini jamur rasanya gurih banget, ditambah ada pedes-pedesnya yang bikin selera makan makin naik. Sebenarnya ini mirip kayak jamur kuping gitu ya, Bu, tapi lebih kenyal. Dan benar kata Ibu tadi kan diulek biar bumbunya lebih meresap. Jadi meresap bumbunya. sekali digigit itu langsung berasa rasanya. Jamur gerigik ini memang sangat istimewa, adanya cuma di musim penghujan aja, apalagi rasanya yang nggak kalah jauh kayak daging. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
masyarakat di Kecamatan Ulu Ogan mayoritas bertani dan berkebun, utamanya menanam kopi dan jengkol. Jengkol menjadi salah satu hasil pertanian unggulan dan sudah menjadi sumber penghasilan sebagian masyarakatnya. Oh, banyak juga ini Bang di atas. Harus manjat berarti Bang. Ya, ini harus manjat. Oke, siap. Jengkol, siapa sih yang nggak kenal makanan yang baunya khas ini? Dan sekarang saya mau panen makanan yang menjadi primadona masyarakat Desa Kelumpang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ciri-ciri yang bisa dipanen itu yang sudah besar. Kalau ini masih kecil-kecil. Aduh, digigit semut. Baik semut ya? Ternyata banyak semutnya. Jengkol merupakan tanaman daerah tropis yang membutuhkan cahaya matahari yang cukup untuk menunjang pertumbuhannya. Bahkan, satu pohon bisa menghasilkan buah hingga mencapai puluhan kilo. Karena lagi musimnya, ini jengkolnya memang banyak sekali. Dan cara ngambilnya cukup mudah dengan bambu ini, tapi sambil manjat sih tetap aja ya. Di sini, jengkol biasa disebut sebagai pohon tabungan. Jadi sebelum dijual di pasar, jengkol ini memang harus dikupasin dulu. Karena biasanya mereka kalau masih ada kulitnya nggak mau terima. Rasanya gimana ya Bang? Enak gak Bang? Abang jangan ketawa-tawa aja nih. Coba aja dulu. Saya coba ya. Keras Bang. Iya, nanti itu harus parutnya sama nasi makannya. Keras ini saya. Sepet. Rasanya sepet dan ini keras banget Bang. Jengkol yang sudah dipanen biasanya akan dijual di pasar desa. Pasar desa di Sumatera Selatan dikenal dengan sebutan Pasar Kalangan. Pasar ini menjadi penyedia pangan bagi masyarakat di pedesaan yang sudah berlangsung ratusan tahun silam. Timbang dah. Ini berapa ini Bang? Ini nah. Ayo kita timbang dulu. 33 kilo ini? Ya benar. Oke. 33 kilo karung pertama. Nampak itu guys. Timbang semua. Nah. Harga jengkol per kilonya itu 15.000 dan kita dapat 2 kuintal lebih. Wah, luar biasa nih, banyak banget. 3.900.000. Wah, dapat 3.900.000 Bang. Mantap. Bagian saya mana nih Bang? Nanti di rumah. Oh, di rumah nanti dikasih.